salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Pauline Saridewi. Saya sebagai salah seorang dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timur. Izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu telaah kurikulum biologi SMA yang meliputi Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA, yang terdiri dari yang pertama yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini sendiri memiliki kode mata kuliah yaitu PBO 24370 dan memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan wawasan mengenai kurikulum sekolah menengah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk mengkaji beberapa kurikulum sekolah menengah yang pernah berlaku di Indonesia. Selain itu juga, mahasiswa juga dapat dilatih untuk menganalisis kurikulum biologi SMA. Mata kuliah ini juga memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perubahan kurikulum yang terjadi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kurikulum 2013. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan isi kurikulum mata pelajaran biologi SMA. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis buku yang menunjang kegiatan pembelajaran biologi di SMA. Adapun materi-materi dalam perkuliahan ini diantaranya yaitu yang pertama, perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, kurikulum 2013. Yang kelima, struktur dan isi kurikulum mata pelajaran biologi SMA. Dan yang keenam, analisis buku yang menunjang kegiatan pembelajaran biologi SMA. Dan untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini, saya laksanakan baik secara offline atau tatap muka maupun secara online atau daring. Dan untuk secara tatap muka atau offline, saya menggunakan metode yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu juga tentunya saya harus profesional, di mana saya juga harus menerapkan model-model pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi, yaitu diantaranya model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di mana penggunaan model pembelajaran ini tentunya saya sesuaikan dengan CPMK dan juga materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Dan untuk kegiatan perkuliahan secara online, saya memanfaatkan aplikasi yaitu Google Classroom, di mana melalui aplikasi ini saya bisa memberikan materi maupun tugas. Dan selain itu juga, mahasiswa bisa langsung mengumpulkan tugas tersebut melalui aplikasi Google Classroom ini. Dan juga kami melaksanakan diskusi melalui aplikasi WhatsApp Group. Lalu untuk interaksi saya sebagai dosen dan mahasiswa, saya menganut prinsip yaitu pembelajaran bersifat serius dan santai. Serius di sini artinya saya mau ketika saya menjelaskan materi di kelas, mahasiswa benar-benar fokus dan perhatian terhadap saya, terhadap materi yang saya ajarkan, sehingga tidak terjadi miskonsepsi atau pemahaman konsep yang keliru. Kemudian santai di sini artinya saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bisa mengajukan pertanyaan jika memang ada beberapa materi yang saya ajarkan yang belum dipahami oleh mahasiswa. Dan juga biasanya saya memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk secara jujur menilai saya secara objektif, memberikan kritik maupun saran demi kebaikan mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian untuk sistem penilaian atau asesmen pada mata kuliah ini tentunya saya sesuaikan dengan sistem penilaian yang berlaku di Universitas Timor. Dengan bobot penilaian yaitu untuk kuis sebesar 10%, kemudian untuk tugas sebesar 15%, untuk partisipasi kehadiran kepribadian sebesar 15%, untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan untuk ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menayangkan video pembelajaran saya pada mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ya, baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA. Sebelum mulai, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita semua siapkan diri kita masing-masing untuk memulai kegiatan membaca kita dengan doa. Izinkanlah saya untuk memimpin doa ini dalam kegiatan kedua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Maya. Sebelum lanjut pada materi, saya mau data kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Yang namanya saya panggil, tolong jawab hadirnya. Ibu. Yang pertama Maria Magdalena Hawar. Hadir, Ibu. Kemudian Yunita Fatlau. Hadir, Bu. Trifania Lola da Silva. Hadir, Ibu. Ya, baik. Jadi yang tidak hadir hanya satu orang ya. Ya, Ibu. Ya, sebelum kita mulai dengan materi hari ini, Ibu mau meliti ulang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian kurikulum. Oke, jadi Ibu mau tanya terlebih dahulu, apa itu kurikulum? Mungkin ada yang bisa tahu, silakan. Ya, silakan Maya. Baik, terima kasih Bu. Di sini yang saya ketahui bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat didominasi dalam aktivitas belajar mengajar. Oke, baik. Terima kasih Maya. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, silakan Kak. Kalau saya, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Terima kasih, ya jawabannya benar ya. Jadi intinya kurikulum itu adalah seperangkat rencana pembelajaran. Dan di dalamnya itu membuat 4 komponen utama, yaitu ada tujuan, ada isi atau materi, kemudian ada strategi atau metode, dan ada Evaluasi. Oke, nah ini adalah pengertian kurikulum ya. Jadi seperti yang bilang tadi, merupakan perangkat rencana pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Ataupun penilaian kedua tentang rancangan atau program pendidikan. Maka kurikulum menempati kedudukan yang strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang seperangkat rencana pembelajaran, berarti ada perangkat-perangkat pembelajaran di dalamnya. Yang pertama yaitu Silabus. Kemudian dari silabus ada apa lagi? RPP. Kemudian ada apa lagi? Media pembelajaran. Jangan lupa ada soal. Nah, soal ini terdiri dari instrumen penilaian, kisi-kisi soal, bukti soal, dan kunci Jawaban. Nah, silabus, kita review sedikit. Apa itu silabus? Ya, Maya lagi. Baik Ibu, di sini pengertian silabus itu merupakan suatu rencana pembelajaran pada kelompok mata kuliah tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Di situ juga ada terdapat indikator
indikator dan penilaian. Oke. Jadi kalau untuk KTSP itu memang adanya standar kompetensi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar, kemudian terus lagi menjadi indikator, lalu tujuan pembelajaran. Hanya di kurikulum 2013 yang kita pernah belajar pada pertemuan sebelumnya, itu tidak ada standar kompetensi, itu adalah kompetensi inti. Nah, dari silabus itu nanti akan menjadi dasar atau acuan untuk membuat namanya RPP. RPP itu singkatan yang kita kenal dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selain Maya, yang lain lagi, ayo, apa itu pengertian RPP? Saya lihat Grace. Baik, kalau menurut saya RPP itu adalah sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi setelah silabus direncanakan, maka akan ada RP yaitu sebagai pelaksanaan pembelajaran. Jadi menurut saya RPP itu adalah seperangkat rencana pelaksanaan yang telah dilakukan dari silabus. Jadi membuat tentang rencana pembelajaran apa sih yang akan dilakukan guru ketika mengajar nanti, atau bisa dikatakan pedoman pembelajaran. Dibuatnya dari silabus. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu bicara tentang apa? Alat peraga. Ada media yang audio, Visual. audio Visual. Kalau audio berarti yang bisa didengar. Kalau visual yang bisa dilihat. Contohnya PPT ini. Kemudian kalau yang audio visual seperti Bisa video dilihat dan bisa dilihat dan bisa didengar. Kemudian soal. Nah, soal itu apa? Soal itu sebagai instrumen penilaian. Oke, jadi alat untuk menilai sejauh mana sih kemampuan siswa sudah tercapai ya. Sudah mencapai tujuan pembelajaran belum sih guru itu mengajar. Indikatornya dengan siswa bisa menjawab pertanyaan atau tidak oleh soal-soal yang diberikan. Hanya harus disertai dengan instrumen penilaiannya. Jadi kasih nilai itu tidak sembarangan, guru harus ada punya rubrik penilaian. Ada punya kisi-kisi soalnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari itu. Juga ada dia punya butir soalnya sendiri, mau itu soal pilihan ganda atau uraian, dan juga harus disertai dengan kunci jawaban. Good. Nah, untuk hari ini sendiri kita akan belajar materi yang berhubungan dengan media pembelajaran. Tadi Adele sudah menjelaskan apa itu media pembelajaran. Sekarang pertanyaan ketiga, menurut kalian buku itu termasuk media pembelajaran tidak? Media. Buku ini termasuk ke dalam Media visual. dan khususnya media Visual. karena kita bisa membaca informasi dengan cara membaca. Good. Nah, pintar ya. Iya. Nah, buku sendiri itu adik-adik, buku pelajaran itu dibagi menjadi dua. Ada buku teks dan buku non-teks. Apa itu buku teks? Apa itu buku non-teks? Nah, buku teks itu buku utama yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kita bicara tentang buku utama. Contohnya ini merupakan buku utama yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi buku utama, buku pegangan awal untuk guru. Nah, biasanya buku teks itu dia tidak hanya dilengkapi oleh materi saja, tapi juga dilengkapi oleh namanya soal. Jadi punya kegiatan. Ada soal-soalnya, ada uji kompetensi. Sedangkan ada buku non-teks. Nah, apa itu pengertian dari buku non-teks? Bisa dibaca. Buku yang merupakan materi yang dapat memperkaya buku teks. Jadi kata kuncinya adalah dia bisa memperkaya isi dari buku teks ini. Dan biasa penyajiannya tidak terlalu lengkap seperti buku teks. Jadi hanya beberapa cakupan materi saja. Tampilannya juga menarik. Kemudian juga dia tidak dilengkapi oleh soal-soal seperti pada buku teks. Nah, contohnya ini.
saya bawa contoh buku non teks. Ada yang tahu ini buku apa namanya? Buku saku. Nah, karena ada judul yang di depan ya. Dan juga Buku saku. Iya. Kenapa diberi nama buku saku? Karena pasti saku. Iya, karena ukuran ini pas, harus kita masukkan di Saku. dan dia mudah dibawa kemana-mana. Kemana-mana. Ini termasuk buku non Non-teks. Tidak ada soalnya. Kemudian materinya ada beberapa materi saja. Terus juga tampilannya cukup menarik karena ukuran yang kecil bisa dimasukkan dalam saku, mudah dibawa kemana-mana, makanya namanya buku saku. Jadi buku saku yang ada di tangan saya ini adalah buku saku hasil penelitian saya dengan Ibu Niputu Yuni dengan Pak Muhammad Amran. Jadi waktu itu kami melaksanakan penelitian tentang keanekaragaman anggrek di hutan desa Saena. Nah, jadi di buku saku ini memuat tentang anggrek-anggrek yang terdapat di hutan desa Saena. Ada yang tahu Saena di mana? Kabupaten TTU. Jadi sebenarnya mungkin kalian selama ini tidak tahu kalau TTU sebenarnya itu memiliki keanekaragaman lokal budaya, potensi lokal yang cukup baik, yaitu adanya anggrek. Nanti kalian bisa lihat di sini bagi para pecinta anggrek, ini bisa dijadikan buku bacaan. Apa saja sih jenis-jenis anggrek yang ditemukan di hutan desa Saena? Nah, untuk pembelajaran hari ini, topik kita sesuai dengan RPS pertemuan terakhir hari ini, kita membahas tentang analisis buku yang menunjang kegiatan pembelajaran biologi di SMA. Jadi buku yang kita gunakan adalah buku non-teks, yaitu buku saku ini, Mengenal Anggrek di Hutan Desa Saena, Nusa Tenggara Timur. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis buku saku yang mengenal anggrek di hutan desa Saena. Nah, apa saja sih yang adik-adik perlu analisis? Yaitu ada 4 hal di sini bisa dibaca di PPT. Yaitu judul bukunya menurut kalian sesuai tidak sih dengan kurikulum biologi di SMA? Jika sesuai maka katakan sesuai. Yang B, kemudian jika sesuai pada materi apa buku saku ini bisa digunakan. Jadi kita akan melihat di buku kelas 10K, kelas 11K atau kelas 12K, di mana buku saku ini relevan dengan salah satu materi yang terdapat di salah satu kelas tersebut. Nah, nanti akan saya bagikan buku-buku teks yang ada di SMA. Kemudian jelaskan hasil analisis kalian. Kenapa kok sesuai? Sesuainya di mana? Kemudian yang kedua, jelaskan kelebihan buku saku ini menurut kalian. Dan pekerjaan ini, tugas ini akan dilakukan secara kelompok. Kelompoknya itu sama seperti kelompok minggu lalu ya. Jadi ada 6 kelompok. Saya minta adik-adik segera bergabung dalam kelompok. Ingat, yang bergerak kakinya, tangannya jangan bersuara. Dipersilakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baik, sudah berjalan untuk kelompok? Sudah, Ibu. Itu saya bagikan buku saku ini. Kelompok 1 lengkap, 2 lengkap, 3 lengkap, 4 lengkap, 5 Lengkap. 6. Tidak lengkap itu hanya orang. Berarti nanti bergabung dengan kelompok yang ini saja 4 ya. Kelompok 4 mungkin bisa mengambil pekerjaan. Oke, baik. Ini saya bagikan buku sakunya. Kemudian dengan analisis bisa cari di internet ya untuk materi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Itu materinya. Dari materi itu kira-kira mana yang relevan dengan materi anggrek yang terdapat di dalam buku saku. Jadi 5 kelompok saja ya. Ya, Ibu. Waktunya karena tidak banyak, saya rasa 3 menit bisa kah? Bisa, Ibu.
Jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Di bukunya apakah sesuai? Tinggal dijawab sesuai. Terus yang B, lanjutan dari pertanyaan 1, jika sesuai, pada materi SMA kelas berapa? Materi yang anggrek ini relevan dengan materi SMA tersebut. Terus yang C, jika menurut kalian relevan, sesuai, jelaskan analisis kalian. Alasan kalian sesuainya itu gimana sih? Terus yang D, menurut kalian itu apa kelebihan sih buku satu ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ibu. Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3? Tidak ada ibu. Kelompok 4 pas? Kelompok 5? Pas. Ya baik. Sudah? Demikian. Saya akan memilih Acat ya. Kelompok. Pada waktu kita 15 waktu. 2 kelompok. Sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang bersedia untuk mempresentasikan. Oke, kelompok 1 yaitu Maya dan kawan-kawan. Mas, silakan mungkin bisa maju. Ya, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang kalian peroleh. Di sini kami dari kelompok 1. Di sini hal-hal yang mungkin dianalisis pada buku 1 ini. Yang pertama, judul buku sesuai dengan kurikulum di SMA. Jawabannya iya, sesuai dengan kurikulum di SMA. Pertanyaan yang kedua, jika sesuai, pada materi apa buku 1 ini bisa digunakan? Buku 1 ini menurut kelompok kami, buku 1 ini sangat sesuai karena dia berkaitan dengan materi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati. Yang C, jelaskan alasan saudara atau hasil analisis saudara tentang buku 1 ini. Menurut kami, alasan kami menganalisis buku ini karena dalam buku 1 ini materinya itu sangat berkaitan erat dengan materi yang kita pelajari pada SMA kelas 10, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Jadi pada buku ini setelah kita membaca, kita bisa mengaitkan bahwa persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia di TTU juga memiliki keanekaragaman hayati, yaitu pada bunga anggrek. Jadi bukan hanya di daerah-daerah lain yang memiliki keanekaragaman hayati, tetapi di NTT juga memiliki keanekaragaman hayati, yaitu di NTT ini memiliki bunga anggrek yang terletak di Desa Sainam, khususnya kalau di sini dikenal di Kota Eba, di Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang D, jelaskan kelebihan pada buku ini menurut kami. Jadi pada kelebihan yang kita di sini pasti teman-teman juga memiliki buku di setiap kelompok. Kelebihan yang pertama, kita dapat mengetahui sejarah dari kawasan Desa Senam. Jadi selama ini kita tidak mengetahui sejarah yang ada di Desa Senam, tapi dengan buku ini, bantuan buku 1 ini, kita bisa mengetahui sejarah perkembangan di Desa Senam. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu kita mengetahui penyebaran tumbuhan anggrek yang tadi saya jelaskan bahwa dia sangat berkaitan erat dengan materi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati. Jadi kelebihan dari buku ini yaitu kita mengetahui penyebaran tumbuhan anggrek di Kabupaten Timur Tengah Utara serta jenis-jenis anggrek yang ada di Desa Sainam. Selama ini kita hanya melihat anggrek di TV, tetapi dengan buku 1 ini setelah kita membaca, kita mengetahui bahwa di Kabupaten Timur Tengah Utara juga memiliki keanekaragaman hayati, yaitu ada jenis-jenis dari tanaman anggrek. Sekian jawaban dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya ucapkan limpah terima kasih. Ya baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain mau menambah? Saya Ibu, kelompok 4. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis buku 1 ini. Nah, mungkin kita bisa lihat pada
A. Judul buku sesuai dengan kurikulum Desma. Nah, menurut kami buku saku ini sangat sesuai dengan kurikulum SMA. Yang kedua, jika sesuai pada materi apa buku saku ini bisa digunakan. Nah, untuk materi yang sesuai dengan buku saku ini itu adalah keanekaragaman hayati dan untuk pembelajaran ini pada kelas 10. Selanjutnya di sini pada saya jelaskan apa alasan saudara atau hasil analisis saudara. Nah, perlu kita ketahui pada buku saku ini telah memuat beberapa hal yang sangat penting. Nah, di sini kami telah membaca ternyata ada jenis-jenis dari tumbuhan anggrek, morfologi dari tumbuhan anggrek, serta ternyata di dalam buku saku ini juga memuat taksonomi dari tumbuhan anggrek tersebut. Jadi dari hasil analisis dari kami bahwa buku saku ini sangatlah sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Selanjutnya di sini kelebihan buku saku ini menurut kelompok kami, buku saku ini ternyata sangat gampang untuk kita bawa kemana-mana dan mungkin bisa dibaca dimanapun kita berada. Ini itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kita jadi jawaban maaf yang tidak mendapat kesempatan ya. Jadi jawaban dari kedua kelompok ini itu benar semua. Dimana yang A itu buku saku mengenai kita saya ini sesuai dengan materi yang ada dalam kurikulum biologi SMA. Kemudian yang B itu sesuai dengan materi keanekaragaman hayati. Kalau buku saku ini kita bisa tahu apa saja sih anggrek-anggrek yang ditemukan di hutan desa Kairan. Kemudian dari sudah dijelaskan hasil analisis saudara dan masing-masing kelompok. Kemudian kelebihannya kalau kalian bisa dari mudah dibawa kemana-mana sehingga kalian bisa membacanya di mana kalian berada dan kapan. Ya, baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yaitu buku saku merupakan salah satu contoh buku non-teks pelajaran untuk memperkaya buku teks pelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian buku saku mengenal anggrek desa desa Sainam dapat digunakan sebagai buku pengayaan pada materi keanekaragaman hayati. Dapat di kelas 10 SMA. Kemudian yang ketiga, buku saku memiliki kelebihan yaitu dapat dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil dan memiliki tampilan yang menarik karena dilengkapi dengan gambar-gambar anggrek. Ya, baik, untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Apa ada pertanyaan? Silakan. Saya Bu, ya Kak, Ibu tadi kan kita membahas tentang kelebihan dari buku saku. Kira-kira apa kekurangan dari buku saku ini? Kalau kekurangannya ya karena memang buku saku ini dia materinya yang disajikan tidak terlalu lengkap. Kemudian yang kedua juga tidak ada alat untuk menilai atau tidak ada soal untuk bisa digunakan oleh guru untuk bisa mengetahui kemampuan siswa. Memang dia materinya tidak terlalu lengkap karena hanya satu materi saja yang dibahas di buku saku. Kemudian dia tidak dilengkapi instrumen soal. Sesuai dengan jenisnya dia masuk ke dalam buku non-teks, maka dia hanya digunakan sebatas untuk memperkaya materi saja yang digunakan oleh guru. Jadi memperkaya buku teks materi yang terdapat di buku teks pelajaran. Apalagi ada lagi pertanyaan? Satu. Ibu harap materi ini berguna untuk masa depan adik-adik ya. Ya. Sebelum kita tutup, saya minta satu orang menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Mari kita semua tanamkan hati kita untuk menghadapi Tuhan di dalam doa. Izinkanlah saya membawa roh ini dengan ajaran agama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah dan Tuhan Yesus juga Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala dan hubungan tolong menyertai dan melindungi kami sehingga dari awal kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat kita. Tuhan Yesus kami anak-anak pulang ke kami masing-masing. Tuntun kami di rumah kami, kami bersama dari tempat kami yang berasa. Kami ibadah permohonan kami sampai kepada dan antara Kristus Tuhan kami. Amin. Sama Bapa, Terima kasih adanya, selamat siang.